Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan teman-teman saya yang saya banggakan, kami dari kelompok 10 akan membawakan materi tentang manuskrip Mushaf Al-Quran di Indonesia. Langsung saja ke pembahasan. Kajian ini adalah tentang manuskrip yang menarik untuk dilakukan karena bisa mengungkap sisi nilai budaya maupun sejarah. Artikel ini mengkaji manuskrip Mushaf Al-Quran koleksi Ponpes Al-Yasir J. Kulo Kudus dari sisi kodilogi, rosem, dan kiroat. Naskah Mushaf Al-Quran ini diwariskan secara turun-temurun dan identik dengan iluminasi Mushaf Jawa. Iluminasi terdapat pada 3 bagian, yaitu awal, tengah, dan akhir mushaf. Selain itu juga terdapat iluminasi sisi kanan dan kiri halaman mushaf. Dan masih banyak lagi bagian-bagian yang lain. Selanjutnya akan diperinci oleh teman-teman saya yang lain, Mbak Aisyah dan Mbak Ayu. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya terkait aspek kodikologi manuskrip Mushaf Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Yasir J. Kulo Kudus ini nanti akan dibahas tentang beberapa hal. Yang nanti akan saya bahas itu terkait 5 hal. Yang pertama, tempat penyimpanan naskah. Kedua, kondisi naskahnya itu bagaimana. Kemudian sampul naskah, judul naskah, dan juga nomor naskah. Yang pertama terkait tempat penyimpanan naskah. Jadi manuskrip Mushaf Al-Quran yang ada di Pondok Pesantren Al-Yasir J. Kulo ini memang ditempatkan di perpustakaan Pondok Pesantren Al-Yasir bersamaan dengan tumpukan-tumpukan beberapa kitab yang ada di sana. Nah, jadi di Pondok Pesantren Al-Yasir J. Kulo ini manuskrip Al-Quran dan juga beberapa kitab dulu yang kemudian memang dijadikan sebuah manuskrip, dijadikan satu gitu di sebuah etalase. Kemudian terkait Pondok Pesantren Al-Yasir sendiri, itu didirikan pada tahun 1987 yang kemudian diasuh oleh Kiai Haji Said bin Mahin bin Dahrin bin Yasir. Nah, Pondok Pesantren Al-Yasir sendiri itu berada di Jalan Sewenegoro Gang 2, Dukuh Kauman, Desa Jekulo, Kabupaten Kudus. Yang kedua terkait adanya kondisi naskah. Jadi kondisi naskah manuskrip Al-Quran Pondok Pesantren Al-Yasir ini memang baik. Hanya saja ada beberapa halaman yang hilang. Salah satunya itu surat Al-Fatihah yang awal dan juga di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 104. Nah, juga masih ada beberapa halaman yang sobek. Jadi manuskrip Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Yasir ini diawali dari surat Al-Baqarah ayat 105 karena memang halaman-halamannya telah hilang gitu. Nah, kemudian untuk bagian akhir sendiri itu kan ada sampai surat An-Nas, tapi di dalam manuskrip Mushaf Al-Quran ini ada hanya sampai surat Al-Falaq. Jadi surat An-Nas juga hilang gitu. Jadi di dalam manuskrip Mushaf Al-Quran itu diawali dari surat Al-Baqarah ayat 105 sampai surat Al-Falaq. Kemudian terkait sampul naskah, ditemukan bahwa manuskrip Mushaf Al-Quran di sampul naskahnya itu juga memang sudah hilang juga. Namun ada beberapa bekas yang masih menempel, salah satunya di bagian sampul Al-Qurannya, di bagian seperti ininya itu nanti ada hitam-hitamnya. Nah, peneliti itu menyampaikan terkait adanya sampul yang hilang dan masih menempel di bagian mungkin pelekatnya itu, disebutkan bahwa sampulnya itu dideskripsikan sebagai salah satu menggunakan kulit hewan. Selanjutnya
terkait judul naskah. Jadi karena memang manuskrip Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Yasir ini baru pertama kali diteliti oleh peneliti tersebut, jadinya dinamakan dengan manuskrip Mushaf Al-Quran Pondok Pesantren Al-Yasir yang kemudian disingkat menjadi MMPA. Selanjutnya terkait nomor naskah. Pada manuskrip Mushaf Al-Quran ini karena pertama kali diteliti, jadi tidak ada nomor manuskripnya, karena memang biasanya kalau misalkan beberapa manuskrip yang kemudian disimpan itu kan ada nomornya, tapi kali ini karena memang pertama kali diteliti jadi tidak ada nomor manuskripnya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya Aisyah Supriyanti. Saya akan menjelaskan mengenai ukuran naskah. Itu yang pertama, ukuran naskah ada dua macam. Ada dua macam, ukuran lembaran naskah dan ukuran bagian teks, bidang teks yang berisi tulisan. Ukuran lembaran naskah adalah ukuran lembar kertas naskah yang biasa terbuat dari daluang, lontar, atau kertas lama. Ukuran ini terdiri dari panjang dan lebar lembaran kertas naskah. Adapun ukuran bidang teks terdiri dari panjang dan lebar ruang pada naskah yang berisi teks. Setelah dilakukan pengamatan, ukuran lembar kertas naskah memiliki panjang 30 cm dan lebar 19,50 cm. Ukuran bidang yang berisi teks memiliki panjang 22,30 cm dan lebar 12,50 cm. Jarak antar bidang kosong dan bidang teks dari atas 4,60 cm, bawah 4,90 cm, dan sisi kanan dan kiri bagian lipatan tengah 1,50 cm. Tebal naskah yaitu 4,5 cm. Selanjutnya yaitu huruf dan bahasa naskah. MMPA ditulis menggunakan bahasa Arab dengan huruf hijaiyah sebagaimana kebiasaan penulisan Al-Quran pada umumnya. Ukuran huruf 1 cm ditulis dengan agak renggang antar huruf dan rata pinggir. Jarak baris 0,5 cm. Huruf-huruf naskah ditulis menggunakan tinta utama hitam untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran dan tinta merah pada penulisan awal juz, ruku, kalimat awal setiap pergantian juz, tanda mat tabi'i dan mat jaiz. Nama surat, adapun bagian iluminasi menggunakan tinta merah, hijau, hitam, dan kuning. Selanjutnya yaitu jumlah halaman. Setelah dilakukan penghitungan terhadap MMPA, didapati bahwa jumlah halaman pada naskah ini adalah 295 lembar. Ada bagian lembar yang hilang sebagaimana disinggung di awal, yaitu awal naskah mulai surat Al-Fatihah sampai surat Al-Baqarah ayat 105, dan bagian akhir naskah yaitu surat An-Nas. Dari awal juz selain juz 1 dan juz 30, jumlah lembar per juz adalah 10 lembar kecuali juz 15 yang memiliki jumlah halaman 11 lembar. Dikarenakan adanya iluminasi pada bagian tengah mushaf yang menyebabkan menyempitnya bidang teks. Selanjutnya yaitu jumlah baris dan panjang baris. Jumlah baris adalah jumlah barisan teks yang terdapat dalam naskah manuskrip. MMPA memiliki jumlah 15 baris setiap halamannya. Kemudian rata-rata panjang baris pada manuskrip ini adalah 11,50 cm. Selanjutnya yaitu bahan naskah dan watermark. Nah, bahannya untuk membuat naskah bisa berupa papirus, kertas Eropa, daluang, lontar, atau bambu. Di antara bahan-bahan tersebut yang paling banyak digunakan adalah kertas. Dalam pernaskahan Nusantara, bahan yang paling banyak digunakan adalah kertas Eropa. Salah satu cirinya yaitu mempunyai watermark atau cap kertas yang bisa terlihat jika diterawang di balik cahaya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Akita. Dipersilakan. Yang ke-11 ada iluminasi manuskrip Mushaf Al-Quran. Memiliki ukuran besar, terdapat pada dua bagian, yaitu tengah pada surat Al-Kahfi dan akhir naskah pada surat Al-Falaq. Hiasan di dalam naskah ada dua macam, yaitu hiasan yang membingkai teks, tidak ada hubungannya dengan teks yang disebut dengan iluminasi, dan hiasan yang menggambarkan isi teks
dan mendukung isi teks yang disebut dengan ilustrasi. Seperti pada umumnya, manuskrip mushaf di Nusantara, khususnya Asia Tenggara, manuskrip mushaf Al-Quran mempunyai iluminasi bergaya tumbuh-tumbuhan dan geometris, perpaduan warna merah, hitam, hijau. Selain itu, ada beberapa iluminasi lain yang terletak di tanda awal juz berupa lingkaran dengan garis pinggir hitam, warna tengah kuning, dan nama juz berwarna merah, terletak di tengah sebelah kanan bingkai teks. Selanjutnya ada simbol dalam naskah. Salah satunya yaitu tanda surat, ayat, dan juz. Kalimat pada awal juz pada mushaf manuskrip Al-Quran ditulis menggunakan tinta merah. Nama dan status makiyah dan madaniyah surat dan jumlah ayat ditulis menggunakan tinta merah. Untuk ayat, naskah ini tidak menggunakan penomoran, melainkan hanya berupa lingkaran dan titik hitam di dalamnya. Adapun tanda juz, naskah ini menggunakan lingkaran dengan hiasan sederhana di dalamnya. Terdapat penyebutan juz dalam bentuk tulisan huruf bukan angka. Selanjutnya tanda ruku. Tanda ruku berbentuk huruf ain merupakan hasil kreasi ulama benua India. Tanda itu memiliki arti bahwa sebuah kisah sudah sempurna dan selanjutnya adalah kisah yang berbeda. Oleh sebab itu, orang yang sedang sholat dianjurkan untuk ruku ketika sampai pada ayat yang bertanda ain. Tanda ruku pada naskah ini berbentuk huruf ain secara keseluruhan dan dalam bentuk cenderung tidak konsisten. Ada yang berbentuk seperti sayap dan ada yang berbentuk yang abstrak. Selanjutnya sejarah dan asal-usul naskah. Kertas bisa menjadi kunci untuk mengungkap sejarah dan asal-usul naskah. Manuskrip mushaf Al-Quran ini terbuat dari kertas Eropa. Kertas Eropa sendiri ada yang dengan cap kertas Pro Patria, diproduksi pada tahun 1769. Untuk usia kertas naskah manuskrip mushaf Al-Quran ini tidak bisa diketahui secara pasti karena faktor countermark yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Sedangkan countermark sendiri lebih penting diteliti dibanding watermark karena lebih membantu untuk menentukan tahun produksi secara spesifik. Menurut Russell, meneliti naskah Nusantara dengan menggunakan acuan buku watermark in paper in Holland, England, French, Centuries karya W.A. Churchill adalah tindakan yang kurang tepat karena rata-rata kertas naskah Nusantara adalah hasil produksi abad ke-19. Dibuktikan dengan tidak adanya shadow pada chain lines-nya. Selanjutnya ada kolofon. Kolofon adalah catatan penutup yang biasanya berisi informasi tentang identitas penyalin, waktu, dan tempat penyalinan. Namun sayang naskah ini tidak dapat ditemukan kolofon dikarenakan halaman akhir hilang, sehingga tidak bisa dipastikan umurnya. Maka yang kemudian dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan pada kertas. Didapati informasi bahwa kertas naskah ini berasal dari abad ke-19 dengan indikator tidak ditemukannya shadow pada chain lainnya. Selanjutnya, cara memperoleh naskah. Naskah manuskrip mushaf Al-Quran ini pada awalnya tersimpan bersama kitab-kitab yang lain di 2 buah almari di rumah Mbah Dahlan bin Yasir.
Sebagai putra dari Mbah Dahlan, Mbah Mahin diberi semua koleksi kitab yang ada di 2 buah almari oleh ayahnya. Tetapi tidak diberikan warisan harta lainnya. Akhirnya kitab-kitab tersebut dibawa ke rumah Mbah Mahin. Manuskrip Mushaf Al-Quran adalah termasuk salah satu koleksi dari sejumlah kitab yang diwariskan tersebut. Selanjutnya, kitab-kitab tersebut ditinggalkan kepada putra-putra Mbah Mahin, termasuk Kiai Haji Ahmad Saik, pengasuh Ponpes Al-Yasir, Kudus. Menurut penuturannya, ketika menawarkan kitab-kitab peninggalan tersebut kepada adiknya, Kiai Komarudin, agar ikut mewarisi saudaranya, memilih untuk tidak mengambil koleksi hingga akhirnya disimpan di perpustakaan Ponpes Al-Yasir. Sesuai dengan analisa pada bentuk iluminasi tetumbuhan berbentuk geometri yang diuraikan di sub-sub tema sebelumnya, dapat disimpulkan naskah ini berasal dari wilayah Nusantara. Melalui pengamatan pada iluminasi pada setiap awal juz, ditemukan bahwa tanda awal juz berbentuk lingkaran di kedua bagian luar bidang teks. Tanda juz simetris ganda di sebelah luar bingkai teks vertikal merupakan karakteristik Al-Quran di Pulau Jawa. Dengan begitu, naskah ini diyakini sebagai naskah Mushaf Jawa. Selanjutnya, kesimpulan dari penjelasan-penjelasan tadi, penelusuran terhadap sejarah dan asal-usul manuskrip Al-Quran koleksi Ponpes Al-Yasir Jekulo Kudus memberikan gambaran bahwa kepemilikan naskah ini berasal dari pemberian Kiai Haji Dahlan kepada anaknya, yaitu Kiai Haji Mahin. Kemudian diturunkan kepada anaknya, yaitu Kiai Haji Ahmad Saik, yang merupakan pengasuh Ponpes Al-Yasir saat ini untuk usia naskah. Naskah ini berasal dari kertas abad ke-19 atau berumur sekitar kurang lebih 150 tahun. Perkiraan ini mengacu pada chain lines dan watermark yang tidak terdapat shadow di sekitarnya. Manuskrip ini berasal dari Jawa, dibuktikan dengan bentuk gaya iluminasi floral dan 2 tanda awal juz berupa lingkaran yang terletak di tengah halaman pada luar bidang teks. Secara simetris, pada halaman sebelah kanan, tanda ini berada di sisi kanan bidang teks. Pada sisi halaman kiri, tanda ini berada di sebelah kiri bidang teks. Dalam penggunaan qiraat, manuskrip ini menggunakan qiraat Asim yang diriwayatkan oleh Hafiz. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa bacaan yang sesuai dengan qiraat Asim yang diriwayatkan oleh Hafiz dan berbeda dengan qiraat Asim yang diriwayatkan oleh Syu'bah. Demikian dari kesimpulan materi tadi. Sekian dari kami, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.